Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, kita udah 3-4 hari kita nggak buat video, nggak bikin konten. Sekarang kita bikin konten lagi membahas soal BSG ya. Karena ada abang siapa namanya ya yang komentar dia kangen soal teknik BSG ya. Oke, baiklah, sekarang kita akan membahas teknik BSG. Di sini kita tradingnya di volume trade, oke? Karena trading di volume trade itu kayaknya lebih enak sih, karena banyak bonus, terus marketnya banyak, presentasinya bisa 92%. Broker mana presentasi 92%, Pak? Ya kan? Oke, langsung aja kita masuk ke tradingnya. Yuk. Alright, baiklah, kita sudah masuk ke tradingnya. Oke. Di sini kita mau menggunakan teknik ataupun mau kita bahas soal BSG ya. Arti BSG itu adalah body, sumbu, dan grafik. Jadi kita analisanya itu sebenarnya yang sebenarnya terjadi adalah yang sebenarnya dianalisa adalah trading yang sebenarnya, ngerti gak? Jadi maksudnya itu yang dianalisa semua, Pak. Dari bodinya ataupun badannya. Ini contohnya ya. Ini dia candlestick ini, dia ada body, ini candlestick hijau ini ada sumbunya. Nah, yang dikatakan dengan grafik ini semua ataupun tren gitu ya. Oke, itu arti BSG. Nah, ini saya bilang tadi, kita di volume trade itu kita bisa presentasi itu bisa 92%, bisa 92, bisa 82, ada 90, 92, 87. Terus ada transaksi bebas resiko, jadi kita open posisi itu nggak ada resiko, Pak. Kayak gini, transaksi bebas resiko saya ada 300.005, ada 450.003. Gitu enak Pak di sini. Dan kita deposit 1 juta di akun pertama, kita mendapatkan 50% dari jumlah deposit. Dan di saat kita deposit kedua misalkan, nanti minta aja kodenya sama saya, sama siapapun. Itu biasanya dibagikan, itu kadang-kadang 30%, 50% gitu ya. Oke, itu segera intro aja, rekomendasi sekarang. Dan kita masuk ke pembahasannya, oke? Untuk yang mau dapatkan status export ini, dia kalau mau 92% itu statusnya harus export. Itu ada link, saya menemukan link, itu link saya bagikan di bawah. Itu link, jadi kalau abang daftar di situ, abang nggak usah deposit banyak. Itu begitu daftar dan abang deposit 140.000 aja, abang deposit, statusnya udah export beneran. Di bawah linknya. Alright, baiklah, kita akan menjelaskan ini dulu. BSG, body, sumbu, grafik. Dari mana asal mulanya kita menganalisnya? Nah, jadi asal mula kita menganalisnya itu dari ada baiknya dari perdagangan pertama sampai perdagangan kelima. Jadi kita open posisi itu kalau nggak di perdagangan kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Oke, coba kita jelaskan. Oke, jadi yang dikatakan dengan perdagangan pertama, kita harus ketahui dulu di mana perdagangan itu. Oke, di sini sedikit berbeda dengan binomo. Berbedanya kayak mana? Kalau di binomo, di sini dia di jam 2 kelihatan, ini di bawah jam 2:21, ya kan? Jam 2:21. Ini berarti di binomo perdagangan pertama. Di sini dia ada perbedaan sedikit melihat candle perdagangannya ya. Ini harusnya perdagangan pertama, ini perdagangan kedua, ini perdagangan ketiga, ini di jam 02:24 harusnya perdagangan keempat, harusnya. Kalau biasanya kita di binomo, tapi di volume trade sedikit berbeda cara lihatnya. Oke, sekarang ini candlenya itu di bawah terlihat di sini dia di jam 2:24. Sebenarnya ini dia perdagangan kelima. Kenapa perdagangan kelima? Sekarang ini kan otomatis di jam 2:25 kan? Itu sebenarnya perdagangan pertama. Kenapa? Ini dia di jam HP. Itu di jam 2:25 sekarang di jam HP. Tetapi candlestick yang sedang berjalan ini adalah dia on the way ke jam 2:26. Jam HP itu adalah candlestick on the way ke jam 2:26, gitu ya. Oke. Ataupun sedang berjalan menuju ke jam 2:26, berarti ini candlestick pertama. Nah, bisa dilihat di sini. Ini dia baru perpindahan, Pak. Ini sebenarnya dia udah jalan 1 menit di time frame 5 menit. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi kayak gitu cara bacanya. Alright, kita masuk ke time frame 1 menit.
Nah, kita kurangi aja satu gitu. Misalkan ini dia di jam 2:26, berarti ini pedangan ke 5. Pedangan ke 2 gitu. Ini pedangan kedua ini. Oke, pedangan pertamanya itu yang ini. Pedangan pertamanya. Oke, ini pedangan pertamanya. Ini pedangan keduanya. Oke. Kita mulai membacanya itu kita membandingkan dari kekuatan sumbu, kekuatan badan dan tren gitu ya. Contoh. Di sini tadi saya ada melakukan open posisi, kalau nggak salah itu di bagian sini saya tadi open posisi. Di sini tadi saya open posisi buy, di sini tadi open posisi buy. Ini kenapa open posisi buy? Karena di sini dia grafiknya dalam kotak ini, dia grafiknya ini dia. Oke, ini dia dalam kotak ini dia grafiknya. Dan di sini dia ada kekuatan buy di sini, kekuatan buy yaitu sumbu di bawah. Dan di sini juga kekuatan sell harusnya, ya kan? Ini dengan ini kalau diadukan ataupun dibandingkan, dia nilainya itu 50/50, sama-sama kuat, ya kan? Sama-sama kuat ya. Dan muncul satu candlestick ini yang 100% dia buy tanpa sumbu di bawah. Kalau sumbu di bawah juga dihitung 100%. Di sini dia tidak ada sumbu di atas, berarti dia 100% buy. Misalkan dia ada sumbu di atas, katakan segini sumbunya. Di sini dia dihitung sebagai candlestick 70-30. Sumbunya itu 30%. Berarti tenaga sellnya itu 30%. Ini karena nggak ada, dia 100% buy. Dan dia menembus dari si grafiknya. Dan dikonfirmasi oleh candlestick buy juga. Di sini tadi saya open posisi buy gitu ya. Coba kita cari lagi. Nah, di sini dia sumbunya kelihatannya memang sudah mulai memberi informasi untuk dia turun. Mulai dari sini saya lihat tadi, mulai dari sini. Dan di sini ini dia tetap menang dari selnya gitu ya. Ini juga dikonfirmasi ini menang selnya. Ini juga ini. Coba lihat ini. Ini sedikit pusing ya kalau belajar dari SG ya. Ini candlesticknya hijau, Pak. Candlesticknya hijau, tapi ini candlesticknya sebenarnya sell. Kenapa sell? Karena dia lebih panjang sumbu daripada badan dan sumbu bawah. Badan dan sumbu bawah itu dihitung buy. Badan dan sumbu di bawah dihitung buy, apapun warnanya. Oke? Badan dan sumbu bawah dihitung buy. Misalkan warna merah, badan dan sumbu atas itu dihitung sell. Misalkan warna merah, misalkan warna hijau, badan dan sumbu bawah dihitung buy, karena badan berwarna merah itu buy, badan berwarna merah itu sell, badan berwarna hijau itu buy gitu ya. Alright, kita udah menjelaskan semuanya, kita tes sekarang. Harusnya kita dari tadi udah open posisi, Pak, tapi di sini saya tadi ragu. Kenapa ragu? Karena dia udah menembus dari setengah ini. Jadi saya ada sedikit ragu untuk open posisi, jadi saya tinggalkan aja. Oke, ini dia di perdagangan ke-5. Ini perdagangan ke-5, ya, sedang berjalan perdagangan ke-5. Kita open posisi setelah ini ya. Kita open posisi di angka 240.000. Kita open posisi. Satu lagi. Di sini usahakan open posisi itu dengan durasi, Pak. Dengan durasi ini. Dengan jam, dengan durasi, jangan dengan menit. Kalau dengan menit itu resiko dikocek. Alright, kita sudah open posisi. Resiko dikocek itu kayak mana? Resiko dikocek itu di ujungnya itu naik, itu dikocek. Kita akan selalu mengingat dikocek itu. Dan kita akan selalu lupa apabila kita profit gara-gara dikocek itu. Memang kayak gitu, Pak. Jadi apabila kita loss itu kita teringat, Pak. Bangsat, ini Olimpiade mengeloskan aku ini. Tapi kalau kita profit di sana gara-gara dikocek, kita menganggap aku terlalu jago di sini. Gitu memang manusia kan. Oke. Kita menunggu. Ini misalkan doji di sini kita ada lain yang harus dilihat. Oke. Semoga ini profit, hopefully profit. Nah, satu lagi, kalau di Olimtrade itu kita harus benar-benar melihat dari SNR, Pak. Kita harus melihat benar-benar dari SNR. Ini misalkan doji, ini harus kita nggak terlalu bisa lagi trading, kita harus open posisi itu di perdagangan ke-3 ataupun perdagangan ke-4 gitu ya.
Oke, misalkan di sini doji lagi, kita harus pindah market, Pak. Karena doji itu kan artinya keseimbangan harga ataupun sama-sama kuat. Kayak gini contohnya. Ini dia sumbunya itu katakan 40 lah, katakan ya, sumbunya 40, sumbu di bawah 40 berarti buy-nya 40, sell-nya 40, sisanya 10. Sisanya buy. Alright, baiklah kita mulai lagi. Kalau nggak ada ngapain gitu ya. Oke, kita pasangkan SNR dulu. Ini SNR cukup berfungsi sekali, Pak. Berfungsi banget. Kita pasangkan SNR. Oke, ini kita tarik gariskan. Di sini. Ini usahakan pasang SNR-nya itu di sumbunya, bukan di badannya. Alright, ini pedangan ke 4, ini pedangan ke 1, ini pedangan ke 2. Oke. Ini pedangan ketiga yang sedang berjalan sekarang. Karena dia anggap aja kalau memang ini dia jam 2:32, dia sedang on the way ke jam 2:33. Berarti ini pedangan ketiga gitu ya. Gampang banget. Oke, di sini dia memang dojinya itu doji buy, jelas ngerti kan? Doji itu kenapa doji buy walaupun dia warna merah. Ini dia doji buy. Kenapa doji buy? Sumbunya lebih panjang di bawah. Dari logika, dari segala aspek kita pelajari, memang doji ini buy. Dari tenaganya itu buy semua. Contoh, kenapa dia bisa doji buy? Pertamanya, candlestick open price di sini. Naik dia jadi warna hijau. Kemudian dia turun. Nah, di sana dia turun dan dia menyentuh ataupun melewati dari open price. Kemudian dia turun. Yang menurunkan pihak sell dong, yang menurunkan market itu pihak sell. Kemudian dia dinaikkan lagi. Nah, dinaikkan lagi. Dinaikkan jadi sumbu. Siapa yang tukang merejection yang tadi sudah diturunkan oleh pihak sell? Pihak buy kan? Ya udah, sumbu di bawah itu namanya sumbu buy. Karena yang tukang bikin sumbu buy, yang tukang bikin sumbu bawah itu pasti pihak buy. Begitu juga dengan sell. Pertama dia naik dulu, kemudian dia turun. Ya sumbu kan? Pertama dia naik, terus diturunkan. Yang tukang turunkan ini kan pihak sell dong. Ya udah, berarti sumbu di atas itu sumbu sell gitu. Baiklah, ini kita telat open posisi tadi. Wah. Dan di sini dia cukup worth it. Kenapa dia di SNR juga, Pak? Cukup bagus. Oke, kita harus menunggu dulu satu batang candlestick lagi. Di sini dia candlesticknya sama kuat. Kenapa sama kuat? Karena di sini dia segini. Ini dia segini, gitu ya. Ini dia dihitung sama, antara merah dan sumbu atas dihitung sama tenaganya, ataupun dihitung sama pihak sellnya. Banyak banget penjelasan, Pak. Ini aku satu kali jelasin. Di video selanjutnya saya nggak mau menjelaskan lagi, Pak. Alright. Oh, dia itu nyentuh ke SNR. Nampak nggak garis ini? Misalkan saya tarik, nah nampak kan? Oke. Wah, di sini kita open posisi buy, gitu ya. Tapi dari segi grafiknya masih is okay sih. Pedagangan kelima, kita open posisi buy. Kita open posisi buy di pedagangan kelima sebenarnya sedikit berbahaya karena kita nggak main di pertengahannya, tapi bisa lah. Oke, kita open posisi buy di pedagangan kelima. Oh, enggak, pedagangan kelima. Dia sedang membuat pedagangan ke 1. Nah, dia sedang membuat pedagangan pertama. Memang sedikit sulit, Pak, itu, Pak. Sebenarnya gampang banget. Jadi misalkan dia sekarang itu jam HP itu jam 2:35 berarti pedagangan pertama. Karena on the way ke pedagangan pertama. On the way ke jam 2:36. Oke, kita udah open posisi itu 2 kali kayaknya ya. Harusnya 3 kali, cuman 2 kali aja lah. Ngomong-ngomong yang harusnya gitu nggak ada. Oke, satu lagi. Ini dia. Horizontal. Kita pasangkan horizontal. Di sini kita pasangkan dari resisten. Horizontal, vertikal, tertarik. Horizontal.
Kita pasangkan di sini. Oke. Kita profit tadi. Kita pasangkan horizontal sebagai SNR-nya ya, support dan resisten. Ini perdagangan kedua. Sedang berjalan perdagangan kedua. Kita lihat. Misalkan perdagangan kedua ini dia turunnya sampai ke sini, kita open posisi buy. Dia udah nyentuh ke SNR dan dia mantul tadi, ada lihat? Itu penting, itu cukup penting. Wah, SNR-nya kita kurang, Pak. SNR kita itu harusnya di sini. Di belakang ada lagi? Oh, ada lagi. Di sini SNR kita. Oke. Kita tunggu. Alright, kita sudah masuk dan dia menciptakan candlestick doji. Berarti ini evening star. Berarti kita open pause-nya itu 2 menit. Oke, evening star. Nah, gitu ya. Jadi setiap ada candlestick, biasanya ya. Setiap ada candlestick hijau, kemudian dia di area resisten, ini katakan aja hijau ya. Kemudian dia doji di sini, doji dia, doji kayak gini. Ini dia pasti turun, biasanya kayak gitu. Ataupun dia berbentuk chart M, ataupun itu bahasa di kelas kami itu trend M ya. Trend M itu kayak gini. Ini saya kasih tahu aja ya di sini ya. Trend M itu contoh kayak gini. Nggak ada pula bah. Trend M itu seperti kayak mana ya? Itu double top deh kayaknya deh. Kayak gini. Jadi ini turun, dia naik, turun setengah tadi ini, itu pasti turun Pak, pasti jebol, pasti. Alright, kita open posisi. Nah di sini dilema yang namanya BS kan, body dan sumbu dilema. Kenapa? Tadi kan janjinya kan kita ngukurnya body dan sumbu dong, ya kan? Janjinya kita ngukur tenaga badan dan tenaga sumbu, janjinya tadi kayak gitu. Cuman ada tadi di ujung BSG, yaitu body, sumbu dan grafik. Grafik ini tren ataupun market besarnya, itu kita nggak bisa lawan SNR, kita nggak bisa lawan tren, karena itu maknya gitu ya. Jadi BS itu kita untuk baca aja untuk analisa tenaga aja gitu. Kok koreksi kau dong? Oh, tembus dia melewati dari tenaga selnya. Alright, coba ya. Oh, enggak jadi. Oh, fix. Oke. Ini di sini ada apa ini? Kok bisa naik dia? White. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Oh. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, mungkin cukup seperti itu. Jadi harus sempurna dia ya. Arti dari BSG itu harus sempurna. Sebenarnya teknik BSG itu bukan teknik wah ini buy ini sell, bukan Pak. Kita harus melihat dari semua juga gitu ya. Nggak semudah itu, nggak kayak gitu. Oke, jadi saya mau perlihatkan ini dia tadi yang saya bilang tadi open posisi itu di jam 2:16. Di sini tadi saya open posisi buy gitu kan. Gara-gara dia belum menembus dari grafik. Ini grafik penting, ini grafik ini ya. Contoh, tadi open posisi saya itu di sini, kalau nggak salah, ya di sini, di jam 2:16 di sini saya open posisi. Nah, open posisi sebelum tadi di video, ya. Oke, baiklah kita akhiri dari videonya. Jangan lupa untuk Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.